udah ada. Udah mau 4 tahun setengah, mau hampir 5 tahun. Memang bukan dari kalangan entertain dan aku juga belum mau. Dari awal tuh emang aku nggak mau sama yang entertain. Jadi dia juga nggak mau disorot. Dia kalau di undang-undang podcast, TV dia nggak pernah mau karena emang dia nggak berani aja dan ya nggak pengen tampil aja lah. Gimana Pak? Mama udah ngasih restu belum Mama? Satu-satu nih Mas. Mama udah ngasih restu. Dan dikonyok nih. Apa yang mungkin kan Mama udah di ngasih dunia restu. entertain Mbak Iya. biasanya tuh deket sama cowok kemarin juga dijodohin sama Kenzi Kenzi. segala macam. Si pacar tuh gimana? Nggak cemburu? Cemburu nggak sih? Cemburu kayaknya wajar, cuma dia tuh sudah dewasa, kita juga udah dewasa, jadi kayak ya lucu-lucuan aja. Malah kalau dia ngelihat aku di TikTok atau di mana sama Kenzi atau sama siapa tuh dia kayak oh ya udah aja gitu. Malah lebih geli ke akunya, kayak kenapa sih harus kayak begitunya gitu, lebih geli ke akunya aja. Ada rules nggak? Maksudnya ada batasan untuk dirimu kalau sama cowok nanti kayak gimana atau gimana? Kalau dari dia sih enggak sih, dari orang tua juga enggak, dari keluarga juga enggak. Tapi aku selalu ngebatasin diri aku. Mungkin kayak film atau sinetron yang misalkan agak terlalu vulgar atau ada ciumnya, ada peluknya banget gitu, aku nggak mau. Panggilan sayangnya pacar siapa? Mas nih, malu nih. Panggilan Mas aja. Enggak, panggilannya Bi. Iya, genjit banget kali ya. 5 tahun udah mau menuju ke serius dong. Iya, doain aja lah kalau itu. Kita belum ada omongan-omongan juga ke arah sana. Yang penting semoga jodohnya, semoga memang ada jalannya. Nggak yang kayak ngoyo banget, kita juga pengen ya sejalaninnya aja lah, kita udah sama-sama dewasa gitu. Nanti kalau cocok dan kalau memang jodoh juga pasti menemukan jalannya. Berarti emang nggak nikah muda gitu ya? Pacar semakin protek nggak sih? Protek Semakin tinggi karir kamu. enggak, dia nggak protek. Aku selalu ngasih tahu bahwa selalu, maksudnya gini, pasti kan laki-laki tuh selalu pengen di atas perempuan, itu udah pasti gitu. Pride-nya dia sebagai laki-laki itu aku harus tahu juga sebagai perempuan apa yang kayak ngelukain pride-nya dia, sebaiknya nggak diomongin atau enggak ya diobrolin tapi baik-baik gitu. Tapi dia lama-lama ngerti kok. Nikah muda nggak berarti? Nggak ada rencana nikah muda? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau sih, karena pertama mungkin aku sudah, tapi tidak menutup kemungkinan. Pertama aku masih aku masih suka banget kerja. Aku masih suka banget syuting setiap hari gitu. Terus banyak yang aku pikirin, aku masih mikirin keluargaku, aku masih mikirin diriku. Karena menurut aku nikah itu persoalannya itu bukan kita saling cinta, tapi udah selesai belum sama diri kita masing-masing. Dan aku merasa aku belum selesai sama diriku. Jadi pasanganku nanti tidak harus bertanggung jawab akan hal itu. Jadi Emang apalagi yang belum tercapai sih? kalau Apa belum udah punya kemarin? sebenarnya banyak lah ya, tapi kan lebih penting batin ya. Aku sebagai istri siap tidak, aku menjadi seorang ibu siap atau tidak, itu kan yang harus dipersiapkan, lebih ke batinnya gitu. Kalau persoalan materi mungkin materi bisa dicari, kita berdua masih bisa bekerja bareng gitu, tapi kan batin, pikiran gitu, psikologis kan susah. Apa karena dari circle juga yang gagal, banyak yang gagal juga di nikah muda? Nggak juga sih, kayaknya kalau itu buat pelajaran aja. Cuma kalau aku lebih baik sesiapnya aja nanti, terus nggak mau ngoyo juga mah harus nikah muda. Mungkin dulu ada pikiran kayak aduh kayaknya 23 lucu ya nikah biar anaknya beda jauh sama kita gitu. Tapi makin lama makin ternyata enjoy sama kehidupan kita tuh juga penting ya gitu. Nanti jadi pas menurut aku ya, pas nikah nanti kita nggak ada tuntutan ke sesama pasangan aja gitu. Kalau boleh tahu pekerjaan pacar apa sih? Pacarku tuh engineering, kayak mesin gitu lah. Bubut gitu. Bukan, di salah satu perusahaan itu, tapi tentang minyak, oil and gas. Berarti dia mendampingi perubahan karirmu juga dong selain mama? Iya, lumayan mendampingi lah. Dan dia tuh orangnya untungnya nggak ilfilan ya, karena kan aku suka berdandan aneh-aneh gitu. Dia malah kalau aku kurang lucu tuh dia malah enggak, kayaknya kurang deh, kamu kurang lucu gitu. Ntar di sini kamu nambahin lagi gini. Dia lebih support sih sekarang. Tapi ada ketakutan nggak sih dari seorang pacar gitu ya? Sementara kan artis kan kalau bisa dibilang penghasilannya cepat dan besar gitu ya. Insecure gitu ya. Soal penghasilan diri. Sebenarnya kalau kayak gitu nggak apple to apple, karena semuanya tuh ada rezekinya. Kalaupun dia insecure, aku selalu bilang semua itu ada rezekinya. Rezekiku dan rezeki kamu, jadi nggak perlu insecure gitu.
sama-sama bekerja, cuma beda penghasilan dan beda apa namanya bidang. Terus juga kalau gaji gitu-gitu kan, kalau dia kan mungkin bulanan, kalau kita kan bisa yang kayak ada endorse atau apa segala macam langsung masuk. Tapi sempat nggak kayak gitu nggak? Pacaran lama tapi nggak jadi nikah. Kebanyakan artis pacarnya lama tapi ujung-ujungnya tadi nggak jadi nikah. Iya ya, sebenarnya takut sih, cuma ya udahlah, udah dipasrahin aja mau gimana, soalnya karena kan itu jodoh ya, semua jodoh di tangan Allah. Mau kita paksain kayak gimana, sesuatu yang bukan takdir kita juga nggak bakalan nyampe ke kita. Sekarang kan banyak KDRT kan. Nanti sekalian udah ada hubungan, jangan sampai ringan tangan. Oh, aku dari awal pacaran tuh sudah kalau dia abusif, kayak dia ngomong kasar, even ngomong kasar aja aku udah nggak bisa. Dia ngomong misalkan kasar kayak sorry anjing atau apa, atau dia ngatain fisikku atau apa, aku udah enggak sih. Dia ngomong dengan nada tinggi aja aku udah enggak. Dan untungnya dia sangat amat sabar gitu. Jadi bukan tipikal laki-laki yang kamu tuh harusnya gini ya gitu, enggak. Tapi dia ngasih tahu, dia lebih ngasih tahu kamu salah nggak menurut kamu. Kita tanggapan kakak melihat banyak wanita yang bersama sama suaminya, pasangannya. Aduh, aku sedih banget, aku selalu nangis karena kenapa ya ada orang kayak gitu, atau kenapa ada laki-laki yang se-KDRT itu, karena kan itu kan anak orang ya, dibesarkan oleh orang tuanya, terus dititipin lo nikah nih sama anak gue gitu, tapi lo malah lo nonjokin gitu. Aku sedih banget karena bukan 1-2, ternyata banyak banget kasus-kasus KDRT kayak gitu. Itu yang mungkin menurut aku belum selesai dengan dirinya sendiri kali ya. Mungkin dia masih mau laki-lakinya mungkin masih mau bebas, masih mau kesana kesini mencari kesenangannya gitu. Berkedua mungkin, jadinya itu yang aku sebenarnya masih agak takut untuk menikah karena itu batinnya. Itu biar nggak terjadi KDRT apa harus lakukan kedua belah pihak. Nah kalau itu tonjok aja balik. Iya, tangkap aja pakai bantal kalau saya. Nih tapi sempat nggak direstuin. Oh, itu udah lama banget. Jadi itu tuh dari tahun 2020. Aku tuh pacaran tuh 2020 awal. Terus pacaran mama aku tuh nggak ngerestuin waktu itu karena ini anak kesayangannya. Terus itu nggak lama. Jadi kan orang-orang mungkin komenannya kayak iya karena lu udah artis sekarang gitu-gitu kan. Padahal udah lama banget. Jadi 2020 itu terus aku bilang ya udah kita putus aja karena pilih mama kamu, aku orang baru, jadi harus, karena kan lelaki surganya akan tetap di ibunya. Aku diajarin sama mama aku kayak gitu, jadi ya udah aku nggak ikhlasin itu. Tapi diperjuangin sama pacarku nggak lama sebulan ya baik lagi gitu loh, ngerestuin. Jadinya bukan pas sekarang dia ngerestuin aku. Boleh tahu apa sih alasannya waktu itu nggak direstuin? Alasannya waktu itu karena dia tuh anak kesayangannya mamahnya banget. Terus mamanya mungkin cemburu karena terlalu bucin deket gitu ya, iya terlalu bucin sama aku. Jadi ngerasa kayak anak gue nanti, iya dia mamanya mungkin ngerasa saingan pada saat itu. Jadi aku waktu itu juga diperjuangin pacarku dan aku juga berjuang. Oh, aku tahu mamanya mungkin cemburu, jadi aku juga harus ngedeketin mamanya. Sekarang udah dekat sama kamu? Sudah deket banget sama keluargaku, keluarganya dia. Lampu hijau berarti ya? Iya, emang sebenarnya tunggu nikahnya aja, cuma belum tahu kapan. Oke, sip. Ini Makasih. apa lagi berarti yang mau? Iya nih 30 pertanyaan nih. iya. Iya nih. Nggak apa-apa, jam lagi dong piring. Kalau ada tuh 1 Zoom jam. aja sih, zoom deh. Iya. Zoom. Nih Alphard udah punya rumah, apa lagi nih? Rumah insya Allah, terus mau umroh juga insya Allah tahun ini sama mama. Banyak lah sebenarnya nggak pencapaian yang pengen dicapai gitu. Bukan tentang materi aja tapi tentang kerjaan juga di entertain gitu. Wedding dream-nya seperti apa? Wedding dream, aku intimate aja sih, nggak mau terlalu banyak undang orang, nggak mau terlalu banyak. Tapi namanya Betawi ya, itu agak susah kata gue mah. Iya pasti mah. Petasan. Undangnya banyak. Masa undangnya banyak ini mah. Kita apa? Ini aja ketutup ya, Iya, nggak ada yang kasih tahu ya. Iya. Undang-undang media. Datang ya nanti ya. Ya, amin. Besok ya. Besok. Ya. Mau lu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.